Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi sadiqil amin wa ala alihi at-tahirin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihi al-bararatil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat rabbal ardi was samawat فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات awil musyahidin wal musyahidat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberi kita nikmat dan senantiasa memberi kita nikmat. Pada subuh ini diizinkannya, diberikannya taufik, nikmat sehat dan sempat untuk kita mendekat di salah satu tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rumah yang karena kebesarannya dinisbatkan kepadanya. Allah tidak butuh rumah, tapi dinisbatkan masjid sebagai baitun min buyutillah, sebagai kemuliaan bagi rumah tersebut, sebagaimana Baitullahil Haram, Ka'bah al-Musharrafah disebut dengan Baitullah, bukan Allah berdiam. Sebagaimana Allah bersemayam di arasy-Nya, bukan berarti Allah membutuhkan arasy-Nya, tetapi sebagai Allah memuliakan arasy tersebut. Mudah-mudahan Allah menjadikan majelis ini dan kita-kita yang ada di dalamnya majelis yang mendatangkan rahmat, menimbulkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Majelis yang dengannya Allah menyatukan dan memadukan hati-hati kita di atas Al-Quran dan Sunnah, dan mencintai para sahabat dan yang mengikuti mereka, as-salafus salih. Dan semoga majelis ini menjadi jihad di antara jihad kita fi sabilillah. Dan mudah-mudahan dengannya Allah mudahkan kita menuju surga. Semoga majelis ini yang teringat dan tercatat sampai hari akhirat. Mudah-mudahan dengan demikian pula kita diizinkan untuk saling memberikan syafaat. Karena di antara syafaat ada syafaat orang-orang beriman kepada orang-orang beriman lainnya. Dan semoga majelis ini majelis yang didoakan oleh seluruh makhluk Allah, sampai ikan di langit, ikan di laut pun, apalagi malaikat di langit. Bahkan sengaja Allah mengutus para malaikat mencari khilaquz zikr,
mencari halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga majelis ini dibanggakan Allah dan di akhirnya nanti diberikan ampunan olehnya. Qumu maghfuran lakum. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dan semoga duduk kita ini adalah tasbih, tahmid, tahlil, takbir sampai terbit matahari sempurna, dan mungkin kita tutup dengan salat 2 rakaat, mudah-mudahan pahala yang dijanjikan seperti haji dan umrah sempurna kita dapatkan pula. Dan semoga pula dapat doa Nabi diberkahi di awal pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kalau sudah Allah yang berkahi, tak usah risau nanti kita marah orang-orang rumah lambat pulang. Ya, karena diberkahi insyaallah taala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi guru utama kita. Yang semua guru kita mesti berguru kepadanya. Dan bila beliau yang bersabda, beliau yang bertitah, maka seluruh titah yang lain mesti menyesuaikan dan tunduk kepada titah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian, insya-Allah umat ini ada harapan bersatu dan kokoh. Karena imamnya hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruhnya, di sinilah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika membahas masalah lughah kemarin, beliau mengatakan wa bit taqlidi aghfala man aghfala minhum wallahu yaghfiru lana wa lahum. Dengan taklid banyak orang yang melalaikan, membiarkan bukti-bukti dan dalil, sehingga mengikut saja yang salah itu, mengikut saja yang bertentangan dengan dalil. Jelas dalilnya bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, dan Al-Quran hanya dalam bahasa Arab, tetapi gara-gara ada syubhat maka orang yang taklid mengikut begitu saja. Padahal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah dari awal menyatakan perang dengan taklid dan pantang taklid. Beliau tak setuju dengan taklid, khususnya tentu saja ketika tidak boleh taklid, kita harus paham itu para penuntut ilmu, bukan orang awam. Orang awam ya sudah sepakat mereka. Ketika Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh taklid, dia maksudkan adalah level yang berilmu, bukan level yang balemu. Ya, belemu beza dengan yang berilmu. Jadi orang yang belajar tidak boleh taklid. Walaupun sekarang Masya Allah arus keras, arus deras hari ini mengupayakan umat supaya taklid kepada mazhab tertentu, imam tertentu atau syekh tertentu dengan alasan kita kan tidak mungkin memahami. Subhanallah, bukankah guru itu, syekh-syekh itu, buya-buya itu, imam-imam mazhab itu juga seperti bahasa Arab. Kalau tidak bisa memahami bahasa Al-Quran yang juga bahasa Arab, berarti bahasa syekh juga kita tidak bisa memahami. Kalau bisa memahami bahasa syekh, kita juga bisa memahami bahasa Al-Quran insyaAllah. Dan sehingga dibuatlah isu dan fitnah bahwa kita pantang ini juga fitnah ini. Fitnah, subhanallah. Ketika kita menyerukan untuk ikut sunnah Nabi, bukan berarti, ini saya ucapkan dengan sepenuh mulut saya, dengan sekuat hati daya saya, bahwa ketika kita katakan kembali pada Al-Quran dan Sunnah, dengarkan baik-baik, bukan berarti kita pantang bermazhab, bukan berarti kita meremehkan ulama-ulama mazhab, apalagi menganggap mereka tak berilmu. Auzubillah. Dari mana kita lahir? Kita lahir semuanya dari mazhab. Yang pernah belajar di pondok pesantren di Indonesia pasti melalui mazhab Syafi'i, melalui mazhab Syafi'i. Alhamdulillah saya tamat pesantren.
tidak pula terlalu pintar, tapi di antara yang tidak pintar, yang di anak pintar nomor 1 dulu, itu aja. Kaum muslimin dan muslimat, kita sudah melalui fase-fase itu, belajar terus sampai ke tingkat doktoral, juga tidak luput dari buku-buku ulama mazhab. Jadi adalah fitnah besar ketika dikatakan seruan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, meninggalkan mazhab. Kita lihat ulama-ulama kita yang mengatakan tidak boleh fanatis taklid mazhab, semuanya memakai kitab mazhab, dan rata-rata mereka tumbuh belajar dari mazhab. Oleh sebab itu, bedakan antara taklid kepada mazhab dengan tidak bermazhab. Ya, bedakan, harus dibedakan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, untuk itu perlu kita nukil perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, seperti nukil oleh Syekh Ahmad Syakir yang menyempurnakan masalah ini. Beliau mengatakan, Syekh Ahmad Syakir mengatakan, Asy-Syafi'i rahimahullah la yarda li ahli al-ilmi ay yakunu muqallidin. Asy-Syafi'i tak suka, la yarda, tidak ridha, orang-orang berilmu, tentu saja para ulama dan yang mendekati mereka para penuntut ilmu yang konsen dan intensif belajar agama ini, menuntut ilmu, khususnya ilmu fikih. Nah, tidak boleh taklid. Syafi'i tidak suka. Wa kana radhiyallahu anhu harban 'ala taklid. Imam Asy-Syafi'i itu dari sejak awal sampai akhir hayatnya memerangi taklid. Memerangi taklid, harban, perang, menyatakan perang terhadap taklid. Wada'iyan ilal ijtihad, dan menyerukan untuk berijtihad. Tentu saja yang diseru bukan orang awam, tentu saja orang-orang berilmu, dan tentu saja dia tahu mana yang masuk dalam seruan ini, yang bukan. Wal akhzi bil adillati sahihah, seruan untuk berijtihad, mencapai yang hak, dan seruan untuk mengambil dalil-dalil yang sahih. Ma'ruf perkataan beliau tadi, perkataan beliau dalam masalah ini sudah banyak dan boleh dikatakan mutawatir dari Imam Syafi'i. Di antara perkataan beliau yang terkenal, idza sahhal haditsu fa huwa mazhabi. Bila hadis itu sahih, itu mazhabku. Artinya ditafsirkan oleh Imam As-Subki ketika menafsirkan perkataan ini, bahwasanya andainya hadis itu tidak sampai ke Syafi'i, lalu sampai kepadanya, walaupun setelah matinya dia sudah mengumumkan rujuk dari pendapatnya. Jadi saya kembali, dia umumkan Imam Syafi'i, andainya ada hadis sahih bertentangan dengan pendapatku, saya rujuk dari pendapat saya. Apa makna rujuk? Tidak pernah jatuhkan tolak, ya? Rujuk artinya saya kembali ke hadis, tinggalkan pendapat saya. Fi hayati wa ba'da mamati, baik dari semasa hidup maupun setelah mati. Nah, kalau demikian imam kita, nah yang betul-betul ikut Imam Syafi'i juga harus punya prinsip seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tetapi subhanallah, sebagian kita ingin menutup pintu ini. Tidak boleh berijtihad, sekalipun bagi ahlul ilmi dengan alasan tidak ada ulama yang sekarang seperti Imam Syafi'i. Itu betul, yang seperti Imam Syafi'i nggak ada lagi, ya. Tapi yang punya syarat ijtihad atau sebagiannya sudah ada, karena Nabi katakan akan di ala ra'si kulli mi'ati sana, di penghujung 100 tahun akan Allah bangkitkan ulama yang mentajdid kembali agama ini. Kenapa ada tajdid? Kenapa diperbaharui? Karena banyak yang usang. Ya, karena tadilah menuntut ilmu yang lemah, lalu dikembalikan ke asalnya. Kalau lama ibarat kebun tak ditebas, tahu ditebas? Tak lama tidak dikunjungi, semaknya tinggi nak? Semaknya tinggi. Kalau semaknya tinggi tidak cukup dengan parang, karena harus buat kampak kadang. Iya.
Kalau sudah besar-besar kayunya, kalau lama tak diurus kebun, kalau sampai 10 tahun tak diurus, kira-kira kayunya besar enggak? Hah? Itu bukan jenis siani lagi enggak itu. Tahu siani? Enggak ada jenis osam lagi, tidak. Tapi jenisnya sudah kayu itu, kayu rengas dan sebagainya, kayu daun-daun, dan itu tidak bisa hanya dengan pisau, tidak bisa dengan apa namanya pangcengkok, Pak, untuk menyianginya. Perlu bawa kapak, sensor ya, dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati, tergantung. Kalau seandainya sudah sumaknya tinggi sekali, tidak bisa dengan apa? Dengan parang biasa, tidak bisa dengan golok saja. Demikian maksudnya, jangan salah paham nih, bawa pedang pula. Bukan, ini bahasa kiasan. Artinya kadang-kadang kalau masih penyimpangannya dikit, cukup dengan sindiran dikit selesai. Tapi kadang-kadang kalau sudah dipakai bahasa apapun, mantul juga. Itu maksudnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang salah paham enggak? Kau dibilang pakai dakwah pakai kapak pula nanti, jangan salah paham. Jadi jangan dipotong-potong ya. Nanti oh itu rupanya radikal orang di sana rupanya. Jadi salah paham ya. Ini bahasa kiasan. Karena sering kadang-kadang orang kampung itu bilang, kalau tamat Madinah itu bawa kampak pulang, tidak bawa jarum katanya. Jadi memecah belah bukan menyatukan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketahuilah bahwa yang dengannya Nabi dulu berhasil menyatukan umat bukan dengan mengumpulkan semua yang berbeda itu lalu diikat, tidak. Harus disamakan dulu keyakinannya, imannya, bersihkan dari kotoran syirik. Bahkan kemunafikan saja otomatis terpisah. Walaupun mereka zahirnya sama, tapi otomatis terpisah. Apalagi yang kesyirikan yang zahir, kekufuran yang zahir, kemaksiatan besar yang zahir. Ini perlu diterapi semua sesuai dengan kadar dan apa istilahnya, kalau ibarat obat sesuai dengan dosisnya. Ada dosis tinggi, ada dosis rendah. Kalau demam biasa dosisnya cukup dengan 5 mili. Tapi kalau sudah dosis tinggi, demamnya ikut corona, auzubillah, itu harus 20 mili. Tidak sama memang. Itulah kaum muslimin. Kembali kita lanjutkan. Berkata beliau, harus mengambil pertama mesti berijtihad bagi ahli ilmi, bukan semua orang ijtihad, yang salah paham. Nanti saya baru ngaji 2 kali, ambil Quran, ambil hadis, saya baca lalu ijtihad. Enggak, bukan ini maksudnya. Dan saya yakin semua kita paham itu. Ya, sebab semua itu bahwa yang berijtihad itu memang ahlinya. Dan mujtahid mutlak mungkin enggak ada, tapi mujtahid mazhab ada, atau muqayyad dengan menurut pada masalah-masalah tertentu bisa. Kalau sudah punya ahliyah, punya alat yang lengkap, berbagai ilmu yang dibutuhkan. Kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa an hadha tilmizuhu Abu Ibrahim Al-Muzani al-mutawaffa sanata 64 wa 200 bi awwali mukhtasar alladhi akhadhahu min fiqh asy-Syafi'i. Tentang inilah muridnya yang termasuk paling muktamad, Al-Imam Abu Ibrahim Al-Muzani, wafat 264 Hijriyah. Di awal mukhtasarnya yang dikenal dengan Mukhtasarul Muzani, yang dari sini berasalnya banyaknya fikih Syafi'i yang dinukil oleh ulama mazhab setelahnya. Ada yang mensyarah, ada yang menazam dan sebagainya. Di awalnya dia bilang, yang diambil dari fikihnya Syafi'i, dia yang catatkan dari fikih yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ikhtasartu hadzal kitab, saya meringkas kitab ini. Dia jelas dia kata ikhtasartu hadzal kitab ini saya ringkas dari apa? Min ilmi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Dari fikihnya Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa min makna qawlihi, dan saya ambil dari makna ucapan beliau. Ya, makna ada yang
lafaznya langsung dari Syafi'i dan ada pemahamannya dari Asy-Syafi'i. Jadi riwayatnya di sini ada dari lafaz Syafi'i dan ada dari yang dia pahami dari ucapan Imam Asy-Syafi'i. Karena riwayat dengan makna kan boleh. Nah, liuqarribahu ala man aradahu, supaya saya hidangkan, saya dekatkan kepada orang yang menginginkannya, yang menginginkan fikih Syafi'i ini. Karena memang Syafi'i dicari orang waktu itu. Jadi kalau waktu itu para ulama bila banyak yang mencarinya, para muridnya semangat untuk mencatatkannya. Sekarang misalnya banyak ulama-ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, karena banyak orang mencarinya, minta fatwa kepadanya, sehingga semuanya dituliskan oleh para muridnya. Imam Malik dulu banyak fatwanya dituliskan oleh muridnya, sehingga lahirlah mazhab itu. Imam Syafi'i juga seperti Imam Ahmad, demikian pula. Cuma sayang ada beberapa ulama yang tarafnya tidak kurang dari mereka, tetapi murid-muridnya tidak mencatatnya. Kadang dah catat hilang pula catatannya. Ada catat tapi hilang pula. Ada catatan. Saya sudah sering nanya ke yang intens dari awal, yang mungkin dulu jadi sebab kita membahas kitab ini. Saya minta tolong dicatatkan, pasti ada fawaid, pelajaran-pelajaran penting, baik yang dari kita maupun dari syarah saya. Sampai hari ini belum ada murid saya yang Masya Allah berani mencatatkannya. Takut nanti mengundang perdebatan, ini mungkin ya. Kaum muslimin dan muslimat, ya ini perlu. Supaya apa? Karena yang dicatat itu lama tahannya. Kalau yang diucapkan itu cepat habisnya. Oleh sebab itu, maka saya catatkan dari perkataannya, liuqarribahu ala man aradahu, supaya saya dekatkan kepada siapa yang menginginkannya. Kemudian ma'ilamihi nahyahu an taqlidihi, tapi tetap saya beritahukan kepada yang ingin mendapatkan fikih Syafi'i tersebut. Apa yang saya sampaikan? Nahyahu, larangan Imam Asy-Syafi'i, an taqlidihi, larangan Imam Syafi'i untuk taklid kepadanya. Jadi kalau ada yang taklid kepada Imam Asy-Syafi'i, baik benar ataupun salah, kalau benar ya tidak masalah. Kalau sempat ijtihadnya salah, bertentangan dengan dalil, dia tetap pegang pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i sudah lepas tanggung jawabnya. Lepas tanggung jawabnya, karena sudah diberitahukan melalui murid-muridnya bahwa dia melarang taklid buta kepadanya. Taklid buta. Nah, semangat inilah yang harus kita pupuk. Ya. Karena apa? Kita ingin kembalikan semuanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun masalah khilafiyah tak akan selesai, karena memang ada yang sama dalil dan ada yang kuatnya dalil, dan itu tidak ini. Dan itu tidak banyak. Tetapi ketika semangat membalikan ke Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga siapapun yang berbeda dengan kita, tapi ikut Nabi dia dalam perbedaan itu, mau tidak mau kita hormati, karena menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang masalahnya adalah bila pendapat itu keliru dan ternyata tidak ada dalilnya, tetap dipertahankan. Akhirnya menghormati siapa kita? Ini Nabi, di sebelah sini tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap mudah-mudahan Imam Syafi'i tidak ada yang salah ijtihadnya. Tidak ada yang salah ijtihadnya. Itu yang kita harapkan, sehingga kita tidak perlu untuk meninggalkan Imam Syafi'i rahimahullah dalam suatu masalah pun. Karena kaum muslimin dan muslimat ada masalah yang kadang-kadang dibahas oleh mereka, kita tidak perlu untuk menerapkannya, iya kan? Iya, tidak perlu kita menerapkan. Misalnya sekarang Imam Syafi'i khilaf dengan ulama lain tentang siapa yang masuk alul bait yang dapat khumus 1/5. Tahib, ada alul bait di sini? Ada alul bait? Tidak ada ya? Ada enggak? Kalau ada tunjuk Habib kita, bergelar Habib sekarang. Enggak ada di sini. Jadi kita pembahasan ini bagi kita tidak perlu ini. Nak salahnya, nak benar beliau dalam masalah ini. Ini contoh, ada beberapa pembahasan yang kita tidak saat ini kita tidak memerlukannya. Jelas? Jadi khilaf itu ada.
Tetapi kita saat ini tidak memerlukannya. Untuk saat itu kita tidak perlu dimasalahkan, dibesar-besarkan. Nah. Baik. Qala wa taqlidi ghairi. Larangan Syafi'i mentaklid kepadanya, taklid kepadanya dan taklid kepada selain ulama selainnya, dilarangnya. Liyanzura fihi lidinihi, supaya seseorang dalam beragama ini betul-betul memperhatikan. Memperhatikan apa yang diperhatikan? Dalilnya. Wa yahtata fihi li nafsihi, dan berhati-hati untuk menyelamatkan dirinya dalam beragama ini. Jadi berhati-hati. Kalau hati-hati itu gimana? Bila ada misalnya larangan tentang sesuatu dari Allah dan Rasul, dilarang oleh Allah dan Rasul. Kan yang berhak melarang kan Allah dan Rasul. Lalu dalam hal ini ulama khilaf memahaminya. Ada yang mengatakan larangan itu maknanya haram. Sah? Kan ada yang bilang maknanya haram. Ada yang mengatakan maknanya makruh. Nah, itu ya. Makruh. Ya, pertentangan ini kan rata-rata begitu. Antara haram dengan makruh. Apa contohnya? Yang ada hadisnya. Jangan bilang rokok. Rokok tidak ada hadisnya. Yang ada hadisnya dulu. Yang ada hadisnya dulu. Hah? Nah, tentu langsung ke isbal, bikin panas orang ini. Hah? Jengkol. Jengkol tidak ada hadisnya kaum muslim. Hah? Bersentuhan laki-laki dan perempuan. Mantap, jazakallah khairan. Ini kalau isbal nanti banyak yang panas ini. Nah, ya, apalagi jenggot kan. Agamanya orang tuh jenggot dan isbal aja katanya. Bukan. Kaum muslimin, masalah bersentuhan laki-laki dan perempuan. Datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan At-Tabarani, bahwasanya Nabi mengatakan la ayyut'ana ala ra'si ahadikum bimikhyatin min nar ahwanu alaihi min ayyamassa yadam ra'atin la tahillu lahu. Seseorang ditusuk kepalanya dengan besi panas, ya, besi panas dari neraka, itu lebih ringan baginya daripada menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya. Kalau diancam dengan neraka, Pak Imam Az-Zahabi, kemudian Ibnu Hajar Al-Makki dalam Az-Zawajir menyebutkan salah satu ciri dosa besar itu diancam dengan neraka. Jelas ya? Ini diancam dengan neraka enggak? Diancam kan, minar, dari neraka. Ditusuk dengan jarum dari dibakar di neraka, ini lebih ringan daripada menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya. Kenapa tangan disebut? Hah? Kenapa tidak badan? Apa? Hah? Ini seperti Allah menyebutkan, kalau orang tua kita sudah berumur, sudah tua ya, jangan katakan kepadanya atau bahasa Arabnya. Kenapa tidak sebut jangan pukul dia? Kenapa? Karena yang ringan saja tidak boleh, apalagi yang mana lebih berat, mencolek tubuhnya atau memegang batangannya? Lebih parah ya. Kalau ada orang yang salaman, istri kita salaman dengan orang, atau ada orang yang pegang punggungnya, gimana? Mana yang lebih panas? Pegang punggung lebih panas lah. Kalau pegang tangan kan biasalah, khilafiyah gitu ya kan? Iya enggak? Masih khilafiyah. Tapi kalau sudah pegang punggung masih khilafiyah, apalagi letakkan tangan di atas bahunya, Pak. Khilafiyah lagi. Tuan-tuan, masih khilafiyah. Tidak ada lagi khilafiyah kan? Tapi kalau masih pegang tangan, salaman. Masih
khilafiyah. Oh mungkin ustaz ini halal baginya itu ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi at-tanbih 'alal adna, yaitu yang ringan diingatkan, pasti yang berat lebih dilarang. Makanya disebutkan yadam ra'atin, tangan wanita. Sama dengan larangan mendengarkan musik misalnya. Siapa yang mendengarkan musik? Kenapa mendengar disebut? Di malam hari itu akan disiramkan timah panas ke telinganya. Kenapa tidak sebut orang ikut berjoget dalamnya? Iya, lebih parah. Nah, mendengar saja begitu azabnya, apalagi ikut nyumbang lagu. Nah, jelas. Jadi ini tanbih alal adna. Jadi ingatkan yang ringan dulu, berarti yang berat lebih lagi. Mendengar saja, walaupun lewat media. Ada acara konser, apa istilahnya sekarang tuh? KDI, apa namanya tuh kepanjangannya? Komite, kontes, kontes dangdut Indonesia, iya, taib. Apalagi ada nama lain lagi. Nah, lalu kita ikut melalui headset kita di apa, karena tidak ada TV di mobil. Pasang pakai ini, dengarkan sambil nyetir. Itu saja akan disumbat telinga kita dengan timah panas di neraka. Jelas? Ini diantara contoh-contoh yang ada hadisnya. Nah, di sini terjadi ikhtilaf misalnya. Terjadi ikhtilaf di antara ulama. Kan ada ikhtilafnya. Masalah bersalaman laki-laki dan perempuan. Sebagian mengaji ilahnya adalah bila ada menyentuh itu ada syahwat. Dilarang karena syahwat. Sehingga keluarlah kaidah al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Atau al-illatu taduru ma'al hukmi wujudan wa adaman. Bahwa hukum itu berlaku dengan adanya illah. Kalau tidak ada illah, hukum tidak berlaku. Artinya bila tidak syahwat boleh menurutnya. Jelas? Maka dalam hal ini orang yang hati-hati dia katakan bahwa pendapat yang haram inilah yang kita karena apa? Dalilnya jelas, larangan, dilarang. Dan tidak ada dalil yang membolehkan. Tak ada dalil yang membolehkan. Ini contohnya. Jelas ya? Sama tadi mendengarkan musik. Semuanya melarang. Tidak ada dalil yang membolehkan kecuali dalam keadaan khusus dengan alat khusus. Yaitu ketika walimah dan pakai rebana bagi siapa? Nah, bapak-bapak tidak masuk. Kalau bapak pegang rebana waktu apa nanti tidak masuk rukhsah. Ini melanggar. Jelas? Apalagi rebana kolaborasi. Nah, kan ada rebana kolaborasi. Ini rebana tapi irama dangdut. Ini orang kita pintar, masya Allah. Dalam hal ini orang yang yahtat, hati-hati dalam beragamanya, dia laksanakan. Bahwasanya dalil ini rata-rata melarang. Maka kembali kepada hukum. Selama ada ulama yang mengatakan haram, untuk orang yang berhati-hati, dia ambil ini. Tapi kalau dia lihat ada orang yang melakukannya, ini masalah menyikapi lagi, bukan masalah mengamalkan. Menyikapi, ya karena ini maksiat menurut kita, kita kasihani orang-orang yang berbuat maksiat. Dengan apa? Ya kita usahakan memalingkannya dari itu. Kalau dia dengar musik di mobilnya, berikan USB yang isinya ngaji. Jelas? Atau kalau bisa kita beli yang lagu-lagu itu dari dia, lalu kita hancurkan. Boleh kan? Boleh enggak? Tapi kalau lebih baik dia sendiri yang hancurin, kita enggak rugi memang. Iya, tapi kalau memang harus gitu caranya, atau kita simpan aja dulu.
Kita lihat kalau dia tanya nanti baru kita sampaikan untuk saya aja lah ya, karena bagus-bagus isinya gitu. Ya bagi yang belum terdakwa kan begitu, bagus-bagus isinya. Nanti ditanya lagi, oh udah rusak. Memang kita rusak memang. Kita rusak karena yang bermudarat ini, yang seperti ini ya rusak. Kalau dia minta ganti-ganti, kalau enggak maafkan aja, itu enggak apa-apa. Jelas. Karena rusak ditanggung jawab kita. Walaupun sebenarnya secara fikih barang haram rusak enggak boleh, enggak mesti diganti. Cuman ya kita kan dalam dakwah beda lah dengan jelas Pak ya. Karena di mazhab dia itu masih halalun thayyib. Iya kan, di mazhabnya dia masih halalun thayyib. Cuma kita bagaimana menyikapinya. Dengan tetap memberikan masukan-masukan dan sebagainya sampai dia yakin. Karena memang tidak semua orang langsung dengar musik haram itu, ya Allah, mana ustaz itu katanya ini? Dicarinya. Ya saya sudah mengalami kok. Dicarinya mana ustaz yang bilang haram itu katanya? Dicarinya. Iya, saya sudah sering dapat apa? Dicari orang gara-gara ini. Alhamdulillah, untung masih dulu masih baru selesai tamat darun, orang nak bikin pesta menyambut Ramadan pakai dangdut ya, apa band lah ya, ngundang band. Lalu saya sampaikan di khutbah Jumat bahwasanya jangankan berpahala nyumbang, justru dosa dan dapat laknat kita sekampungnya. Ada yang bilang, awas nanti ketemu di tempat yang kosong kita tunggu. Waktu itu masih muda, sekarang tidak berani lagi. Waktu itu masih muda, silahkan nanti malam saya jam 11 lewat di situ, tunggu di situ saya sendiri. Alhamdulillah nggak ada yang nunggu, untung tidak ada. Kalau sempat ada yang nunggu tidak tahu beritanya, mungkin tidak ada kajian ini lagi. Alhamdulillah, itu Allah yang menyelamatkan. Untung nggak ada yang nunggu. Memang saya datang, saya tidak apa-apa. Memang jam 11, saya sengaja jam 11 lewat situ, sendiri. Naik Vespa yang mudah rusak pula. Jadi, alhamdulillah. Ada juga takut-takut juga. Tapi saya supaya apa? Supaya mereka besok tidak gertak lagi. Alhamdulillah, tidak berani lagi gertak. Tapi dulu, sekarang tidak ya. Sekarang jangan gertak, saya penakut sekarang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini contohnya supaya hati-hati dalam melihat pendapat itu. Jadi Imam Syafi'i sendiri sudah berlepas diri daripada orang-orang yang taklid buta kepadanya. Nah kalau demikian, apalagi hujah kita yang mewajibkan kita harus ikut Syafi'i dari A sampai Z, dari 0 sampai, tidak ada batasnya. Nah, Imam Syafi'i sendiri sudah tunjukkan ke kita, jangan taklid buta kepadanya dan kepada selainnya. Berarti siapa yang konsisten dengan mazhab Syafi'i, betul-betul mengikut semangat dan ruh ilmunya Imam Asy-Syafi'i, dan seluruh imam mazhab itu sendiri, baik Malik, Abu Hanifah dan Ahmad, semua menyemangati kita untuk mengikuti mereka dengan dalil. Ketika mereka didukung pendapatnya oleh dalil yang sahih, pemahaman yang benar, maka saat itu kita alhamdulillah. Dan jangan antum katakan, coba buktikan oleh Ustaz, di mana salah Imam Syafi'i? Saya tidak mencari kesalahan Imam Syafi'i. Kalau perlu nanti jangan ketemu satu pun oleh kita. Jelas? Tapi kalau nak ngaji nanti akan ketemu itu, bahwa para ulama sendiri nanti akan mentarjih pendapat Imam Malik dari Imam Asy-Syafi'i atau pendapat Abu Hanifah dari seluruh ulama mazhab yang 4. Bisa saja terjadi kadang-kadang mazhab zahiri yang rajih dan sebagainya. Tapi apakah Ustaz ingin mengatakan Imam Syafi'i? Bukan, demi Allah bukan itu maksudnya. Kita ingin sampaikan pesan Imam Asy-Syafi'i yang tak boleh disembunyikan. Bahwasanya imam tak melarang kita ambil ilmu darinya. Bahwa Imam Asy-Syafi'i suruh kita mempelajari ilmu yang dia, ya kalau tidak disuruh pelajari kenapa dia tulis? Sah? Antum menulis lalu diumumkan kitab ini haram dibaca, gitu. Tidak mungkin. Dia ingin kitabnya dibaca, ilmunya dikembangkan, ilmunya dipahami dan diamalkan. Cuma dengan catatan. Maka dia beri catatan. Karena sesungguhnya seperti kata gurunya sendiri Imam Malik rahimahullah, guru Imam Syafi'i Imam Malik mengatakan kullun yukhadhu min qawlihi wa yurad. Setiap orang itu
Setiap orang ada pendapatnya yang diterima dan ada yang ditolak. Illa sahib hadzal qabr, kecuali yang ada di kuburan itu. Jadi beruntung Imam Malik di Madinah, dia jadi bikin contoh tuh senang ya. Kecuali itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau itu tidak ada yang boleh ditolak, semuanya diambil, dengan catatan harus sampai kepada kita dengan jalan yang sahih dan dipahami dengan bahasa Arab yang sahih. Ya, karena Imam Syafi'i ini sangat jelas bahwa bahasa Arab itu adalah dasar utama memahami Al-Quran dan hadis. Siapa yang tak paham bahasa Arab, maka akan melenceng pemahamannya dari Al-Quran dan hadis. Itulah makanya banyak penyelewengan di bidang akidah, banyak penyelewengan di bidang fikih. Di antara sebab utamanya, bukan satu sebab, di antara sebab utamanya adalah memahami bahasa Al-Quran dan hadis dengan bahasa yang bukan asli dari bahasa Arab. Jadi bukan lagi asli dari bahasa Arab, dengan bahasa lain, sehingga terjadilah tatawur dalali, perubahan makna, tunjukkan sebuah kata yang dulu maknanya begini, sekarang maknanya begini. Oleh sebab itu maka iltizam, kokoh dengan bahasa Arab yang asli itu lebih baik daripada mengikuti pemahaman bahasa Arab berdasarkan kaedah-kaedah yang dakhil, yang dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Allahul musta'an. Seperti masalah majaz, untuk mengetahui sesuatu yang tidak terdeteksi dengan indera kita. Dan inilah yang banyak merusak keyakinan umat Islam. Meyakini keyakinan umat Islam ketika mereka memahaminya dengan bahasa yang bukan bahasa Arab, sehingga banyak yang keluar dari teks dan konteks bahasa Arab yang menurut mereka itu konteks, padahal konteks di luar konteks bahasa Arab. Di sinilah kenapa Imam Syafi'i panjang pembahasan dalam masalah ini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan kita paham semua seperti kata para ulama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemarin diingatkan oleh Syafi'i bahwasanya tidak ada yang menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Al-Habib Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita alaihi salatu wassalam. Makanya kalau nak cari keterangan yang sejelas-jelasnya sebenarnya ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman sayang setelah datang hadis Nabi tambah tidak jelas, itu masalahnya. Makanya kembali lagi ke kaedah Ahlussunnah wal Jamaah itu, bahwa teks Al-Quran dan hadis itu bagi kita tidak bisa disamakan dengan pendapat siapapun, perkataan siapapun. Kalau masih ini kata Allah dan Rasul lalu kita katakan ini kata imam saya, itu masih diragukan ta'zimnya kepada Al-Quran dan hadis. Ta'zim dulu. Tidak mungkin kita sandingkan perkataan Imam Syafi'i dengan perkataan Nabi SAW, bila memang maknanya tidak bisa disatukan. Yang kedua, nas itu mesti sahih. Ini berapa banyak hadis-hadis palsu, ya, maaf, hadis dhaif bahkan palsu dijadikan landasan untuk suatu amalan kita. Ya, berapa banyak hadis yang tidak sahih. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah memilah. Makanya Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan inna hadzal ilma dinun. Ini ilmu yang kalian pelajari ini, Al-Quran dan Sunnah ini adalah agama kita. Maka fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ambil, lihat siapa yang menjadi tempat kalian mengambil ilmu itu. Sebab apa? Tempat mengambil ilmu itu dua kemungkinan atau dua posisi yang harus dia mainkan. Pertama, amanah meriwayatkan. Yang kedua, amanah dalam memahami. Mungkin dia riwayat amanah, tapi pemahaman tidak mu'tamad. Berapa banyak
berapa banyak hadis yang sahih, dan tentu sebelumnya ayat Al-Quran yang memang benar, tetapi pemahamannya jauh dari yang diinginkan. Misalnya contoh ya, ini kalau contoh aplikasi nanti pasti ada yang tersungging. Ya pasti. Payah pula cari contoh karena ini masalah syariat yang diamalkan orang. Baiklah kaum muslimin, contoh. Di dalam hadis Sahih Bukhari bahwa Umar radhiyallahu taala anhu ketika musim kemarau panjang melakukan salat istisqa, yaitu minta hujan. Lalu dia berkata kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi ya, Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Perkataan Umar apa? Ya amma Rasulillah, kunna natawassalu binabiyyina fasuqina, atau kunna nastasqi binabiyyina fasuqina. Dulu kami minta hujan dengan Nabi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa amal an fanastasqi bi ammi nabiyina. Hari ini kita ingin minta hujan melalui paman Nabi kita. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hadis ini dipahami oleh ahlus sunnah bahwasanya boleh bertawassul dengan doa orang saleh. Dipahami oleh ahlus sunnah, para ulama mazhab, ya, bahwasanya ini tawassul, dalil ini menjadi dalil boleh bertawassul dengan doa orang yang sudah harus masih bangun rupanya ya, dengan doa orang yang masih hidup. Jelas? Doa orang yang masih hidup. Tetapi yang menyimpang dari sunnah menjadikannya dalil sebagai doa untuk tawassul dengan zatnya orang yang sudah mati. Berarti menyimpang tak pemahamannya? Yang menyimpang. Di mana kita tahu, andainya maksud Umar tawassul kami dengan Nabi, dengan zatnya Nabi, harusnya Umar datang ke kuburan Nabi SAW. Ya tak? Kalau memang tawassulnya hanya boleh dengan zat Nabi, ia datang ke Nabi SAW. Atau dengan kedudukan Nabi SAW, posisinya yang tinggi di sisi Allah, cukup Umar berdoa, Allahumma bijahi nabiyika. Tidak perlu dia minta Abbas. Mana yang lebih mulia, Umar dari Abbas? Yang jelas betul ini Habib nih. Mana yang lebih mulia? Seulang lagi, Umar bin Khattab atau Abbas bin Abdul Muttalib? Ya, kalau tuan-tuan tidak menghormati Ahlul Bait ya. Seulang lagi, mana yang lebih mulia, Umar atau Abbas bin Abdul Muttalib? Wih, radikal ini. Kaum muslimin dan muslimat, Umar, betul ya? Masya Allah, bagus akidahnya ini. Nah, Umar radhiyallahu anhu lebih hebat daripada Abbas. Doa Umar lebih didengar Allah daripada Abbas. Jelas? Tetapi kan Umar termasuk al-asharatu mubasysyirin bil jannah. Ya, 10 orang yang diurut namanya oleh Nabi pasti masuk surga. Ini keyakinan kita. Nah, orang jamin masuk surga, mustajab doanya. Mustajab. Jadi kalau seandainya hanya sekedar bahwa yang dimaksud adalah zatnya Nabi, tinggal Umar pergi ke kuburan, ya Rasulullah,
engkau kan tahu ini kemarau panjang ini. Dulu engkau berdoa, tolong doakan. Atau dia bilang, ya Allah, dengan zatnya Nabi kami alaihissalam kami berdoa. Jelas kaum muslimin. Jadi hadisnya sahih, tapi pemahamannya tidak sahih. Akhirnya karena pemahaman yang keliru itu, akhirnya melanggar banyak-banyak hadis-hadis yang sahih. Sampai menjadikan kuburan wali, kuburan syekh, kuburan kiai menjadi destinasi wisata religius. Lalu diambil kisah-kisah bahwasanya di kuburan Syahnu itu berdoa mustajab. Kaum muslimin dan muslimat, kita tidak ingkari terjadi bahwa banyak seperti Imam Zahabi dalam Syiar menyebutkan berdoa di kuburan dekat kuburan Syahnu mustajab doanya. Oke. Apakah pertama mereka harus dipahami, mereka berdoa kepada ahli kubur atau berdoa kepada Allah? Itu yang pertama. Kalau berdoa ke ahli kubur, jelas-jelas ini menyimpang, kita tak boleh ikuti. Tapi kalau berdoa kepada Allah di samping kuburan keyakinan bahwa di situ mustajab, ini adalah perbuatan melanggar sunnah. Karena Nabi, para sahabat radhiyallahu taala anhum tidak dikenali mereka menjadikannya tempat-tempat untuk mencari makbulnya doa. Yang ketiga, andainya benar disyariatkan, andainya benar ada salaf yang melakukan, baik, apakah mereka menjadikannya sebagai suatu momen untuk berkumpul ramai-ramai yang diulang-ulang setiap tahun dalam acara apa namanya lah, nahaul namanya, nahaul dan sebagainya? Apakah ada? Juga tidak. Bahkan justru ada larangan Nabi alaihissalatu wassalam menjadikan kuburannya tempat beramai-ramai untuk menjadikannya sebagai idan. La tattakhidhu qabri idan. Jangan kalian jadikan kuburan saya sebagai tempat berid. Apa makna id? Beraya. Dan raya itu adalah sesuatu yang mengumpulkan orang ramai kemudian berulang-ulang dalam waktu tertentu. Nah, ketika kita katakan itu akan sebagian beralasan ini hanya sekedar budaya. Tapi awalnya tadi berangkat dari mustajabnya doa. Tapi akhirnya menjadi budaya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini sudah ingat kalau Imam Syafi'i sebelumnya bahwasanya walaupun salah akan pasti akan ada yang mengikuti. Tergantung lagi yang paham benar dominan atau yang paham keliru yang dominan. Kalau yang paham benar dominan sedikit yang mengikuti. Tapi kalau paham yang keliru yang dominan pasti banyak yang mengikuti. Larangan Nabi sudah jelas, jangan jadikan kuburanku tempat berkumpul. Kuburan Nabi saja dengan harapan mustajabnya doa tidak dianjurkan untuk berkumpul-kumpul di situ dalam waktu-waktu tertentu, apalagi kuburan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Dan tentu saja ini tidak selesai dengan satu ngaji, sekali ngaji ya. Tapi hanya saya ingin membuatkan contoh di mana banyak orang yang taklid ya karena tidak mempertimbangkan dalil, dan ini yang dilarang oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi lihat mana dalilnya. Ya, orang yang mengatakan minta hujan dengan Abbas, bukan. Minta hujannya dengan doa Abbas radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya minta dengan tawassul dengan zatnya, dengan zat Nabi lebih utama daripada zatnya Abbas bin Abdul Muttalib. Dan inilah yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya berdoa, minta didoakan oleh orang saleh itu adalah halal, thayyib, dan itu adalah disyariatkan. Adapun meminta tawassul dengan zatnya orang saleh, bahkan nabi, bahkan malaikat, ini tidak ada dalil yang mensyariatkannya. Makanya lihat
di mana dalilnya. Kalau memang ada dalil dan sahih pemahamannya, ini kadang-kadang tidak, sudah ta'zim kurang, kemudian tidak selektif dalam mengambil dalil, yang sahih masuk, yang tidak sahih juga oke, yang palsu pun diterima karena menguatkan kita. Dan yang ketiga, kalaupun sahih maka perlu pemahaman yang sahih pula. Di mana kita belajar? Tentu saja yang paling paham tentang maksud hadis Nabi adalah Nabi sendiri. Kemudian adalah orang-orang yang langsung memahaminya dari Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW. Wallahu taala alam. Sampai di sinilah nampaknya, karena ini ditekankan sekali oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Maka ketika kita pelajari ilmunya, ta'zim kita kepada beliau semakin kuat, semakin tinggi, karena memang inilah ruhnya Islam itu sendiri. Bahwasanya kita tidak mengikuti sesuatu kecuali yang jelas dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama diberikan amanah menyampaikan warisan itu kepada kita. Maka siapapun yang menjadi ulama, menjadi dai, wajib sebagaimana Nabi dulu wajib amanah, maka dai wajib amanah, ulama wajib amanah. Sebagaimana Nabi dulu wajib bersifat sidik dalam menyampaikan, maka dai juga wajib sidik. Artinya yang tidak sahih harus dibuang, yang palsu harus dijauhkan. Jangan karena sesuai dengan keinginan, sesuai dengan pendapat, semuanya dimasukkan untuk memperkuat. Berarti kita tidak sidik seperti Nabi SAW. Kemudian wajib tabligh, yaitu menyampaikan apa yang disampaikan yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyampaikan semua yang Allah suruh dia sampaikan kepada umat. Maka sampaikanlah seluruh yang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh amanah, dengan sidik, dengan tentu saja tidak kurang. Yang harus diperhatikan adalah dengan cara yang cerdas, yaitu dengan cara yang cerdas, dengan ilmu, dengan hikmah, dan dengan pelajaran yang baik, insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menta'zim Al-Quran dan Sunnah, dan menta'zim para ulama kita, dan mengikuti pendapat-pendapat mereka selama tidak bercanggah dengan dalil-dalil yang sahih dan sharih. Dan tentu saja ini mengharuskan kita tetap berada di majelis-majelis ilmu, dan dekat-dekat dengan orang yang berilmu, dan dekat-dekat dengan orang yang mengamalkan ilmu. Dan tentu saja dalam hal ini seperti akan disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya ini, para ulama itu juga bertingkat-tingkat, tidak sama. Makanya ulama tidak sama, ada yang menguasai sebagian besar, ada yang menguasai sebagian kecil. Maka mereka saling menyempurnakan di antaranya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.